berbeda dipersilakan. Jadi ada opsi-opsi sekolah-sekolah ini itu melakukan itu. Ya, supaya ini pengetahuan Bapak Ibu sebagai guru PAI. Nah, tetapi bagi yang sudah stempel penggerak, termasuk guru penggerak yang melakukan itu, semuanya bergerak-gerak semuanya, maka harus dia itu melakukan kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Nah, nanti tahun 2000 termasuk 2023. 2024, nah 2024 itu final. Nanti pemerintah mengambil keputusan apakah pemerintah akan menentukan kurikulum 2013 yang dipakai atau darurat atau kurikulum merdeka. Nanti finalnya nanti tahun 2024. Posisinya masih dicoba semua sebenarnya. Ya, posisinya masih dicoba. Sebenarnya kurikulum merdeka ini tidak jauh beda dengan kurikulum 2017 secara konteks. Hanya memperkuat ada learning loss, pembelajaran yang berkurang pada saat pandemi itu, learning loss itu, dan disitulah tempat penguatan pada kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 ada juga pembelajaran holistik, ada juga pembelajaran proyek, ada, tetapi lewat IKN ini diperkuat lagi, ya, diperkuat lagi. Nah, kemudian saya ingin sampaikan beberapa hal. Pertama, IKN ini strukturnya untuk diketahui ada dua struktur yang mendasar di situ, yaitu berisi tentang kurikulernya, yaitu tentang mata pelajaran yang diajarkan pada IKN itu, ya, seperti bahasa Indonesia, ya, termasuk bahasa Inggrisnya, termasuk matematika, termasuk PAI-nya, pasti ada. Nah, di IKN itu di sosialisasi saja ya, nanti secara pentingnya nanti Pak Sudi karena dia bergerak. Nah, kemudian di dalam IKN ini juga cirinya yang kedua itu adalah adanya profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu untuk PAI. Nah, kalau tidak ini profil pelajar Pancasila ini untuk pelajar PAI dicapai melalui 9 indikator atau 9 komponen. Kalau diingat, kalau pelajar umum itu cukup dia 6 kalau salah, ya 6 profil Pancasilanya itu, profil pelajar Pancasila itu 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian keberbinekaan global, ketiga bergotong royong, keempat kreatif, 5 bernalar kritis, 6 mandiri. Itu pelajar umum nih. Kalau ingat, jangan ya ini ada pernah profil pelajar Pancasila katanya mana kita tahu apa namanya buka pindah, sementara pengawasnya itu sudah bolak-balik di Jakarta, itu kan mana di Jakarta. Jadi pelajaran umum profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, satu rangkaian. Kedua adalah berkebinekaan global. Dari bahasanya Bapak sudah paham. Jadi kita ini beraneka ragam suku, beraneka ragam bangsa, beraneka bahasa, suku, budaya dan sebagainya. Kemudian bergotong royong, kerjasama, kemudian kreatif. Jadi guru-guru ini anak-anak harus kreatif. Targetnya itu termasuk profil pelajar Pancasila kreatif. Lamun ada pasif, tidur pada subul elor nggak sekolah itu bukan
profil pelajar Pancasila itu bukan ciri khas orang Pancasila, itu belum proses pelajaran. Nah ini KM. Saya kira dia ngerti, kita jelaskan, tapi dia tidur. Saya kira dia ngerti, itu paham. Ternyata dia tidur. Nah ini disinggung dia ini. Kreatif. Ya, telur leleh. Dikatakan meninggal tidak, dikatakan hidup tidak. Kalau meninggal kan tidak ada suara, tapi suara itu di bangku itu tempat tidur anak, pernah saya saksikan masalahnya. Ini namanya ada tidak kreatif itu tidur saja. Siapa yang punya perbuatan guru? Kenapa dia begitu? Guru. Kenapa dia tidak bisa menciptakan kreativitas? Kemudian kendala kritis, kemudian mandiri. Nah, mandiri ini tolong diingatkan, ini saya konsep pembicaraan kepada umum. Mandiri ini menghindari supaya jangan anak suka nyontek, supaya dia percaya diri. Harus dia percaya diri kalau dia ujian, undangan, ada tugas dia mandiri. Coba kalau orang sedang tes cak sistem cak sekarang ini PPNS itu dia harus mandiri Bapak. Jadi dari gini-gini. Kenapa ini tidak bisa dilakukan di saat kita di sekolah? Jadi kalau anak suka nyontek, terus kemudian hanya membebankan temannya, wala takunu 'alan nas, janganlah engkau membebani manusia lain. Ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah ini berarti bahwa dia belum bisa berlaku profil pelajar Pancasila. Maka bapak ibu berkewajiban untuk mendidik anak itu supaya mandiri hidupnya. Jangan tergantung kepada orang lain. Nah, bagaimana sekarang kita balik kepada PAI? Nah, ini lebih fokus lagi. Untuk PAI Bapak Ibu, sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu, yang pertama dikenal dengan modernisasi beragama. Modernisasi beragama. Maka di dalam pemikiran anak ini, tolong diajarkan kepada anak kita bahwa mindsetnya harus dirubah kepada tawasul. Artinya berpikir tenang-tenang. Kalau bahasa itu moderat ya, moderat. Islam ini tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu lembek. Kalau dengan ini jenjahna otakna kidolna dilanjangkan nah itu lembek itu. Kemudian jangan terlalu ekstrim dalam ajaran itu. Tidak boleh ada yang masuk di masjid ini hanya khusus ke jamaah saya, masuk ke jamaah kita. Kalau masuk jamaah yang lain, nah bersihkan masjid dulu. Wah datang kebetulan orang dengan luar sembahyang, harus dia saja di masjidnya itu. Nah ini namanya terlalu ekstrim. Jadi tidak ada yang benar. Teman-teman yang lain itu sholatnya kita saja yang benar. Untuk apa kita itu bertakziah misalnya? Saya tidak sebut siapa-siapa. Jadi ini bahasa-bahasa biasa kita dengar kan? Untuk apa kita zikiran dan sebagainya? Nah, hal-hal semacam itu tidak perlu diperdengarkan di halayak lah, karena nanti terlalu ekstrim. Yang tidak sadar kita halal darahnya itu, maka termasuk togut yang ada dalam Al-Quran. Ada togut dalam Al-Quran di situ, maka halal darahnya. Nah, ini memang pleset.
yang tidak itu, yang tidak kunut, maka tidak sah sholatnya. Kita saja yang sah ini, yang kunut ini. Lengkap, lengkap, di situ katanya. Kemudian 7 kita yang paling lengkap sholat subuh kita. Kalau ini hanya jatuh, nah, yang pakai beda. Nah, bahasa seperti ini tidak boleh kita buat mindset di dalam mengajarkan agama Islam, terutama guru-guru. Kita ambil hadis Rasulullah, khairul umuri awsatuha, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah, Bapak Ibu, bukan tempat kita cerai-berai, saling jabur, saling sumpah, saling celah. Nah, ini berarti tidaklah itu konsepnya. Jadi modernisasi itu adalah rahmatan lil alamin. Maka Bapak Ibu berkewajiban mengajarkan Islam itu secara rahmat. Jangan dipleset otak anak. Ada ini tidak bisa sebutkan. Kalau meninggal anak saya, orang tua saya, cuma jadi kesikiran kembali, uli kan, sebelum kesikiran. Terus pada dapat mandi, aku nyobain, nah bisa.